Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, fadikaim beserta jajarannya, para asatidzah para hujjah seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pengajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kita menceritakan tentang tanda-tanda orang yang berbahagia. Sekarang maqalatu samina asyar, maqalah yang ke-18. Ini akan menceritakan tentang perkara-perkara yang menyebabkan celaka. Kemarin yang berbahagia, sekarang yang celaka. Ada perkara-perkara yang menyebabkan orang-orang itu akan celaka. Mudah-mudahan dengan dibacakannya keterangan ini kita bisa menjaganya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal ini. Dan bahkan hal-hal ini sebenarnya sering sekali kita lakukan. Sering sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak disengaja, ini sering sekali dilakukan oleh sebagian daripada kita setiap hari. An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Keterangan ini dari Ibrahim An-Nakhai, semoga Allah selalu meridainya. Beliau mengatakan, innama halaka man halaka qablakum ay minal umami. Innama, sesungguhnya, halaka man halaka qablakum, rusak, celaka, binasa
Siapa man halaka qablakum, umat-umat yang berada sebelum kamu semuanya. Jadi dulu banyak sekali daripada umat-umat dulu yang celaka, yang binasa. Bisalasi khisalin, disebabkan dengan 3 perkara. Nah, ya, jangan sampai terjadi kepada kita semuanya. Apa yang 3 perkara ini? Bifudulil kalam. Yang pertama yaitu dengan bicara yang berlebihan. Wa huwa ma la khaira fihi fid din wa dunya. Maksudnya yaitu kalam atau sesuatu yang diucapkan yang tidak ada kebaikannya gitu. Sama sekali nggak ada kebaikannya fid din wa dunya wal akhirah. Baik buat agamanya ataupun buat dunia. Insyaallah. Ini ya bifudulil kalam. Bahkan sekarang ini menjadi tren. Ya, berita-berita itu diucapkan oleh orang-orang yang bahkan menjadi pekerjaan sekarang, bikin berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, bahkan menyesatkan orang, mencelakakan orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ketika datang orang fasik kepadamu dengan membawa kabar berita, fatabayyanu. Ini ya, ini Allah sudah memberikan solusi buat kita sebenarnya, supaya kita tidak ikut-ikutan celaka. Maka ketika kita menerima berita, kabar, itu harus tabayun terlebih dahulu. Kenapa sekarang nih mudah sekali tersebar? Nah, karena banyak daripada kita, di antara kita yang tidak sadar, ya, menggerakkan mulut kita, menggerakkan kedua tangan kita, bahkan menjadi penerus daripada berita-berita dusta, berita-berita bohong. Insyaallah. Dan ini akan menjadi kecelakaan bagi diri kita. Itu ya, nauzubillah summa makanya hati-hati. Hati-hati dalam menghadapi kabar berita sekarang. Iya, makanya pusing sekarang ngelihat televisi, pusing ya Pak. Ini benar apa enggak beritanya? Apalagi sekarang yang menyebar di media sosial, Masya Allah. Makanya hati-hati, harus bijaksana, harus pandai-pandai kita menggunakan alat komunikasi, itu ya, gadget, HP dan sebagainya. Jangan sampai berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang membuat celaka kita bahkan orang lain, jangan sampai diteruskan oleh tangan kita atau mulut kita. Hati-hati. Karena ini diantaranya hal pertama yang membuat umat terdahulu pun celaka. Apa yang pertama? Bifudulil kalam, bicara yang berlebihan. Insyaallah. Yang kedua yang akan membuat celaka, bifudulit ta'am. Yang kedua yaitu makan yang berlebihan. Ya, makan yang berlebihan. Kemarin kita dapat ya daging sapi, daging domba. Kira-kira enak apa enggak ya? Ada sebagian orang yang bahkan melarang gitunya untuk dirinya memakan daging domba, ada ya? Katanya apa? Kolesterol. Sebenarnya yang membuat penyakit itu adalah fudul, berlebihan. Ini kan sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Kulu wasrobu wala tusrifu. Bolehlah kamu makan, boleh kamu minum, tapi la tusrifu. Jangan
berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang berlebihan. Itu sudah jelas sebenarnya. Konteks ayatnya sudah jelas. Iya. Makanya di sini menjadi hal kedua yang membuat umat terdahulu celaka, yaitu dengan makan yang berlebihan. Wa huwa ma la ya'nihi ala din tuh. Jadi makanan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Itu walaupun makan itu hukumnya mubah boleh gitu ya. Tetapi jangan sampai masuk kepada haram. Kenapa? Karena terlalu banyak dan ternyata kepada kesehatan kita juga itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena berlebihan. Tuh. Ya kalau kita makan satenya 1 tusuk 2 tusuk mah enggak apa-apa. Ini mah 100 tusuk atau makan. Ya kan dapatnya kan 5 kantong ya. Mumpung banyak ya pasti jelas itu. Kenapa? Karena berlebihan. Karena kapasitas tubuh kita juga terbatas. Itu ya. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita makan juga itu ada aturannya. Itu ya, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minum. Nah, sepertiga lagi buat napas kita. Itu baru yang sehat. Insyaallah. Kita mah kadang makan itu sampai 2/3. Ya, sampai 2/3. Bahkan kalau minum keluar lagi, itu bahkan jadi haram. Yang tadinya hukumnya mubah boleh jadi haram ketika keluar lagi. Kenapa? Karena saking penuh. Itu ya, masya Allah. Ya kalau udah nafsu makan ya betul. Itu ya, bangun daripada sakit makan, masya Allah pas kurban lagi. Banyak daging udah itu ya panas perutnya ya makan daging terus itu, masya Allah. Makanya ini menjadi hal yang merusak atau mencelakakan umat-umat terdahulu ya, yaitu bifudulit ta'am. Jadi makan yang berlebihan. Yang terakhir hal yang membuat kita celaka yaitu wafudulil manam, bipudulil manam, yaitu dengan tidur yang berlebihan. Terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Awas ya, terlalu banyak tidur. Jangan sampai ngaji juga tidur gitu namanya. Inilah hebatnya kita. Enaknya di masjid itu begitu Pak. Itu wa nazzalat alaihimus sakinah gitu. Jadi ketika kita berkumpul di bait-bait Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an, mendengarkannya, mentadaburinya, masyaallah, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Tenang banget Pak ya. Tenang banget, apalagi subuh-subuh. Allah nyaman banget. Ya, masya Allah, saking enaknya duduk saja di masjid bisa tidur Pak. Sok kalau di rumah boro-boro. Ya saking enaknya, masya Allah. Alhamdulillah, menandakan bahwa diri kita sehat. Itu ya, alhamdulillah. Nah itu ya, yaitu yang ketiga yang membuat kita celaka adalah tidur yang berlebihan. Yang sehat itu menurut kedokteran berapa jam? 8 jam ya kalau salah, siang malam maksudnya. Jangan tidur terus itu. Atau jam tidurnya berbeda. Nah ini nih, kalau pagi sebenarnya tidak bisa membuat atau tidak bisa menggantikan tidur malam. Nih yang tukang-tukang bergadang malam gitu sampai subuh itu nggak tidur. Tidurnya diganti pagi, itu nggak bisa mengganti waktu tidur malam, tidak, itu ya, bahkan celaka itu buat badan kita. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sangat melarang tidur setelah subuh. Tuh ya, insyaallah. Ini hati-hati nih. Makanya diri kita cepat sakit gitu ya, atau banyak penyakit itu kenapa? Karena salah pola tidurnya, salah gitu. Siang dipakai tidur, malam dipakai kerja. Ini kebalik. Betul ya, masya Allah. Padahal malam itu dia itu waktu untuk istirahat. Nah kalau siang itu waktu untuk bekerja. Makanya ketika dibalik maka akan terjadi apa? Sesuatu yang berbahaya buat tubuh kita gitu. Wa huwa ma la yanfa'u fiddin, dan itu tidurnya tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Kalau ada manfaatnya itu boleh, seperti qailulah gitu ya. Ada bahasa qailulah, gailulah, kailulah gitu. Kalau qailulah itu tidur sebelum duhur. Gitu ya, tidur sebelum duhur. Sekitar jam 10 lah gitu ya, 10 setengah 11 gitu. Ya sebelum duhur bangun. Yaitu tujuannya untuk apa? Baginda Rasul itu sangat menganjurkan tidur sebelum zuhur. Ternyata untuk menguatkan kita bangun malam, supaya ketika kita bangun malam ya, qiyamul lail kita tidak ngantuk gitu. Ya, jadi harus tidur dulu tuh. Itu buat ngebantu tidur bangun malam. Tuh, insyaallah. Biar kuat. Kalau kita tidurnya setelah duhur. Gitu. Nah, gitu. Bahkan yang ada juga setelah sholat asar. Itu dilarang ya. Tidur setelah asar itu dilarang. Di antaranya para ulama mengatakan bahwa ketika tidur setelah asar itu membuat stresnya atau gila ya. Makanya kita suka beda ya, kalau tidur asar itu setelah asar itu ketika bangun linglung Pak, betul ya, sok linglung ini subuh apa gitu, linglung kan gitu. Makanya kalau keseringan kita tidur setelah asar itu berakibat kepada saraf kita terganggu gitu ya, insyaallah. Nah ini ya 3 hal yang membuat kita celaka. Apa tadi yang pertama? Bibudulil kalam, terlalu banyak bicara berlebihan. Kedua, budulit to'am, makan yang berlebihan ya, berlebihan. Ketiga, bifudulil manam, tidur yang berlebihan. Kerjaannya tidur baik gitu. Apalagi saat PPKM, tidur makan jemur ya gitu. Wal maqalatut tasyatu asyara. Ada maqalah yang ke-19, An Yahya bin Ma'ad Ar-Razi. Ma'ad Ar-Razi ini ada al-wa'id lahu lisan fir raja khususan. Ini seorang ahli penasehatnya, ahli mau'idhah gitu, ahli pemberi nasihat, khusus terkhusus lagi wa kalami fil ma'rifat, kalam-kalam beliau tentang masalah-masalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharaja ilal Balha, beliau pergi ke negara Balkh wa aqama biha muddata, setahun dia mukim di sana di Balkh. Kemudian waraja'a ila Naisaburi, kemudian beliau kembali lagi pulang ke Naisaburi. Wa mata biha, kemudian beliau meninggal di negeri Naisaburi. Sanatan saman wa khamsina wa mi'atain, jadi meninggalnya itu tahun 258.
Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Ini nasihat beliau. Beliau menasehatkan tentang 3 perkara yang merupakan bekal bagi akhirat kita. Ya, ada 3 hal yang menjadi bekal akhirat buat akhirat nih. Ini penting ya. Penting buat kita untuk bekal di akhiratnya. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Yang pertama tuba ay al khairun katsir. Kebaikan yang sangat banyak. Sungguh banyak kebaikannya. Liman taraka dunya, bagi orang yang meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dunia meninggalkannya. Ya. Maksudnya meninggalkan dunia itu maksudnya apa? Jadi kita meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Liman sarafa amwala fi anwa'il bir qabla dihabiha anhu, yaitu bahagia atau sungguh kebahagiaan yang sangat banyak bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya, mentasarufkan hartanya fi anwa'il bir, di dalam berbagai macam kebaikan tuh ya. Jadi bagi orang-orang yang memiliki harta yang banyak, dia tasarufkan, dia gunakan, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala fi anwa'il bir, dalam berbagai macam kebaikan. Qabla dihabiha anhu, sebelum harta itu lenyap darinya. Jadi sebelum hartanya hilang, dia pandai menggunakan, membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ini kadang kita baru mau bersedekah kalau harta itu udah habis biasanya. Ya, ketika banyak harta lupa kita bersedekah. Gitu ya. Ketika udah habis, ya Allah, kalaulah kemarin itu ya kita sumbangin buat masjid. Tapi udah terlambat, kenapa? Udah habis hartanya, udah lenyap, gitu ya, masya Allah. Kan ada ya harta yang habis secara mendadak, gitu, terbakar atau kemalingan, hilang dan sebagainya, betul. Bahkan ada ya, walaupun disimpan di bank, hilang raup, itunya, itu saldonya hilang semuanya, ada yang nyuri, uzubillah, masya Allah. Bisa kalau harta itu seperti itu, insyaallah. Makanya sebelum hartanya hilang, ini persediaan buat akhirat kita bisa mentasarufkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu, membangun kuburannya ya, sebelum dia memasukinya. Maksudnya apa? Ini kinayah, Pak. Gitu ya, bukan bahasanya kita ngegali kubur gitunya. Gali kubur sebelum meninggal katanya gitu, gali kubur sendiri. Bukan maksudnya. Hai bian amila mafihi maksudnya adalah kita dengan mengamalkan amal-amal soleh untuk bekal ketika kita memasuki alam kubur. Itu maksudnya. Bukan kita menggali kubur gitu ya. Kenapa bang ya menggali kubur? Ini karena kita musim mati sekarang gitunya. Itu kalau udah ngegali kubur sendiri gampang katanya gitu. Maksudnya ini dengan apa? Dengan ngamal gitu ya, ngamal-amal soleh buat bekal kita di kubur. Di antaranya nih ya, di antaranya ada amal-amal yang membuat apa? Membahagiakan kita di alam kubur. Di antaranya sering-sering membaca Al-Qur'an. Itu munisan fil qabr, gitu ya. Ini banyak sekali doa-doa khatmul Quran itu sering dibacakan wa munisan fil qabr. Jadi Al-Quran itu menjadi apa? Menjadi teman kita ketika di dalam kubur. Yang apa? Yang membuat betah kita tinggal di dalam kubur, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran. Maka sedih ketika orang yang jarang atau tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran, maka gelap di dalam kuburnya dan tidak ada yang menemani. Wa arda rabbah qabla ayyalqahu. Ketiga,
yang akan menyelamatkan atau menjadi bekal dia di akhirat adalah dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qabla ayyalqahu, sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa caranya? Bimtisali awamiri wajdinabi nawahi, yaitu dengan selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti bahwa kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi, meninggalkan larangan-larangannya. Inilah tiga hal, tiga perkara yang menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan berkahnya untuk kita semuanya. Berkah seumur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah, hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, tawakalan, juga memberikan solusi, jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.